Sambut kejutan belanja untung Tokopedia. Dengan promo bonus anggarannya, kamu bisa memaksimalkan. Butuh inspirasi weekend? Scroll aplikasi Traveloka. Dari ribuan startup tadi, 4 telah naik kelas menjadi unicorn, yaitu perusahaan rintisan teknologi yang memiliki valuasi aset $1 miliar Amerika Serikat. 2 unicorn, yaitu Tokopedia dan Bukalapak, merajai e-commerce di negeri kita. Inilah perdagangan atau jual beli secara online yang makin menggeser ekonomi tradisional berbasis tatap muka antara pedagang dan pembeli. E-commerce adalah pasar jumbo yang bisa dimanfaatkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Tapi ini tidak segampang melipat 2 tangan. Dari 56 jutaan UMKM di negeri kita, baru 4,9 jutaan yang go online, alias berjualan atau menawarkan produknya secara online. Itulah mengapa Presiden Joko Widodo mengimbau unicorn seperti Bukalapak untuk membuka akses kepada UMKM agar produk UMKM dipajang di marketplace-nya. Saya melihat ada semangat di Bukalapak ini dalam membangun sebuah ekonomi digital yang benar-benar melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, yang produk-produknya memang perlu akses pasar yang lebih besar. Sudah 4 juta, tapi masih ada sisa 52 juta yang belum digarap. Karena memang problemnya banyak, seperti tadi saya sampaikan, masalah kemasan packaging, masalah brand, masalah desain, kecepatan produksinya. Saya kira semuanya itu mempengaruhi bagaimana sebuah produk itu laku di pasar atau tidak laku di pasar. Tika Jepun Craft, contohnya, bidang usahanya meliputi barang-barang seni etnik, produk fashion, dan aksesori. Tapi, Tika Jepun Craft masih belum go online atau bergabung dengan startup yang bergerak di sektor e-commerce. Dalam 13 tahun kiprahnya, sang pemilik hanya mempromosikan produk lewat media sosial seperti Facebook. Kalau lewat e-commerce juga kita harus nunggu lama gitu kan. Belum lagi pembayarannya, ada yang langsung via rekening langsung, ada yang enggak gitu kan. Itu sih. Terus sama yang ditakutkan sih di kopi itu sih yang ditakutkan. Ya plagiat karena udah lumayan banyak sih gitu. Bukan berarti Tika tidak tahu perkembangan ekonomi digital loh. Kalau sekarang sih lagi mikir-mikir sih ya, emang perlu banget gitu. Cuman saat ini kita lagi berusaha untuk mencoba bikin website juga, karena buat kita juga website penting banget. Sementara pasar kita kebanyakan luar negeri. Begitu pula Bensi Collection. Usaha yang bergerak dalam bisnis aksesori ini mengandalkan berjualan model Bashar. Saya produksi nggak banyak Mbak, jadi kayak kadang saya bikin limited edition gitu. Jadi kelasnya mungkin menurut saya ya pribadi belum ke sana sih. Mungkin nanti bakal ke sana, cuman saat ini belum. Bensi Collection juga memanfaatkan media sosial semacam Instagram. Lewat cara ini, mereka bisa meraup untung hingga 20 juta rupiah sebulan. Meski banyak penawaran untuk memasarkan produknya di platform e-commerce, Bensi belum tertarik terjun di e-commerce. Itu dari kelapa.com ya, kelapa.com itu nawarin suruh masuk di online mereka karena produk-produk saya katanya unik, cantik begitu. Tapi saat itu produksi saya belum banyak. Lain lagi dengan Brodo, sebuah brand sepatu lokal. Brodo telah memasarkan produknya di perusahaan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli.com. Usaha milik Yuka Harnanda dan Putra Dwi Karunia ini naik pesat
setelah bergabung dengan perusahaan startup. Kalau sama marketplace yang teman-teman ini juga kita ngeliatnya sebagai salah satu titik distribusi. Omset pasti naik, tapi cost juga naik. Sekarang tuh mungkin kontribusi marketplace masih bisa dibilang sekitar 8-10% dari total, jadi nggak sebegitu besar. Mengapa jumlah UMKM yang join ke perdagangan secara online masih sedikit? Sistem arsip. Kalau penyebab sih yang pasti literasi digital, Pak. Jadi UMKM ini kan literasi digitalnya sangat rendah gitu ya. Ada yang namanya petani dan lain sebagainya. Ini kan susah, Pak, untuk masuk langsung menggunakan digital. Jadi harus ada pendampingan. Iya, tapi literasi digital amat penting. Tapi yang lebih penting lagi, perusahaan-perusahaan e-commerce memiliki komitmen untuk membantu UMKM menjual produknya di marketplace mereka. Kita tidak pernah membedah mana sebenarnya UMKM yang traders, mana UMKM yang makers. Nah, sebenarnya kelemahan di kita adalah UMKM yang makers. Kenapa negara-negara lain pesaing kita lebih maju? Karena yang mereka bina itu sudah terfokus kepada UMKM makersnya, gitu ya. Nah, UMKM makers kita selalu puas dengan bermain di pasar Indonesia domestik yang memang pasar domestiknya besar gitu ya. Tetapi kalau kita melihat untuk kedepannya, kita harus berani main untuk global gitu, main di e-commerce global. Nah, ini yang menjadi kelemahan kita selama ini. Dari sisi branding, dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, ini kita sangat-sangat lemah. Kalau kita lihat target kita memang sudah melewati target karena di tahun 2019 ini kan harusnya mencapai 8 juta, kita sudah sampai. Jadi bukan hanya jumlah UMKM yang go digital, tapi kita juga mengupayakan supaya barang-barangnya pun barang-barang produksi lokal. Peneliti Indef menilai minimnya jumlah UMKM yang go online karena keterbatasan infrastruktur digital. Jadi sebanyak 65% penetrasi internet itu masih ada di Jawa. Akses dan kecepatan. Nah, bandwidth internet kita dari banyak negara lainnya itu kita masih berada di posisi keempat paling bawah. Yang kedua adalah kualitas produk. Ya. Pembeli e-commerce itu kan dari Aceh atau dari Sabang sampai Merauke, sehingga mereka mencari kualitas yang terbaik, tentunya dengan rating yang paling baik. Banyak UMKM yang memang kualitas produknya belum mampu bersaing, khususnya dengan produk pabrikan atau industri skala menengah besar, termasuk juga produk dari impor. Makanya peningkatan daya saing untuk UMKM saya kira itu menjadi hal yang penting. GoFood Festival. Ini adalah kegiatan rutin GoFood, lini usaha unicorn Gojek, untuk memperkenalkan khasanah kuliner Nusantara. Bagi pelaku UMKM, kegiatan ini dapat mempromosikan produk, sekaligus memperluas pasar. Prego Pizza termasuk satu di antara banyak merchant yang berpartisipasi di ajang GoFood Festival. Perubahannya pertama pasti dari omset, itu cukup naik. Seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya dari 100% omset itu 80%-nya disumbangin dari GoFood justru gitu. Yang kedua branding. Terus terang aja, orang saat buka aplikasi mereka akan melihat nama kita, itu cukup ngebantu buat setidaknya lokalan untuk jarak 10 km tuh mereka akan aware dengan kita punya brand. Hasilnya manjur, volume penjualan Prego Pizza melonjak. Sekarang, masa-masa seret penjualan sudah lewat. Dulu kita pernah di weekday itu sampai 50 loyang untuk pizzanya aja gitu loh. Nah, kalau untuk di weekend malah bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gitu. Cukup lumayan oke sih. Perusahaan rintisan teknologi atau startup adalah disrupsi dalam dunia ekonomi. Mereka yang bergerak di bidang pertanian pun memanfaatkan startup. Kojama Shop contohnya. Produk yang dijual adalah alpukat. Inilah buah yang pernah dinobatkan sebagai buah paling bergizi oleh Guinness Book of Record. Dari sekedar menawarkan produk lewat aplikasi online semacam WhatsApp,
Kojama menawarkan produk lewat beragam startup. Karena saya dulu kerja, saya pengen bisnis yang nggak ganggu kerja nih. Nah akhirnya online. Setelah online, karena ongkosnya tadi Gojek mahal, kadang-kadang kita ke Sudirman tuh 30 lebih. Nah saat itu Gojek kerjasama sama Tokopedia. Di situ ongkos kirim cuma 15.000. Jadilah akhirnya kita masukin Tokopedia. Sebenarnya masuk Tokopedia itu cuma untuk mensiasati si ongkos kirim murah. Nah di situ makin lama orang mau beli nih, gara-gara harganya 15.000 bisa sampai 10 kilo. Sekarang, Kojama Shop merasakan manfaat bergabung dengan startup. Transaksi mereka makin mudah, pengantaran lebih cepat, dan merek produknya makin menancap dalam pikiran konsumen. Sebenarnya kalau misalkan marketplace sendiri, kalau buat seller gampang banget. Begitu ada order masuk, kita cuman klik order, diterima, terus kita print, kita pick up. Gojek akan datang sendiri ke tempat kita buat ambil barang. Dan lebih aman juga kan, ini karena kan uangnya masuk ke mereka ya, jadi rekening bersama. Begitu kita udah diterima, barang udah diterima sama customer, duit baru masuk ke kita. Itu sebenarnya untuk menjaga kita terpercaya, jadi orang mau beli produk kita. Startup tidak hanya menyiapkan platform untuk mengembangkan bisnis pelaku UMKM, seperti yang dirintis oleh Denny dan Adi. Sekarang, startup juga memberi pelatihan kepada pelaku UMKM. Startup asal Singapura, yaitu Grab, yang sayap bisnisnya melebar di negeri kita, terpanggil mendukung pertumbuhan wirausahawan lokal. Belakangan, Grab telah naik kelas menjadi dekakorn pertama di Asia Tenggara. Valuasinya 10 miliar dolar Amerika Serikat. Tentunya ini hal yang penting ya, pada saat kita memberikan satu wadah platform bagi mereka. Penting juga untuk mereka mengetahui bagaimana memanfaatkan platform ini. Bagaimana bisa menjadi lebih produktif di sini. Tapi juga penting banget bagaimana memanfaatkan ekosistem yang ada di mereka. Tentunya Grab bisa memberikan bantuan dari segi teknologi, platforms. Kita juga dukung misalnya social sellers misalnya. Social sellers itu yang melakukan jual beli bisnis melalui sosial media. Kita lakukan melalui Grab Express kita, teknologi di mana bisa mengantarkan ke beberapa destinasi dan juga bisa mengirimkan barang melalui Grab Car juga di sini. Grab Express tak lain adalah layanan pengiriman barang yang mudah, cepat, dan nyaman. Layanan ini dapat membantu UMKM menjual produknya. Selain itu, bantuan modal usaha bagi UMKM siap dikucurkan Grab melalui kerjasama dengan pemerintah. Sama apa? Kerjasama misalnya di dalam pembayaran elektronik misalnya. Membuat pembayaran cashless menjadi lebih mudah. Di luar dari situ kita juga melakukan kerjasama lagi juga dengan banyak perbankan, baik itu BUMN maupun perbankan lain, untuk bisa memberikan akses kepada mereka juga untuk layanan permodalan misalnya. Startup tak pelak telah menjawab sejumlah kebutuhan masyarakat. Perdagangan secara online, e-commerce pun melaju. Dulu kita untuk membuka sebuah toko, atau kita ingin berdagang lah, pasti kita harus punya dulu toko. Nah, tiba-tiba ada suatu teknologi yang namanya teknologi digital marketplace. Nah, dia menyediakan kios-kios virtual yang harganya murah sekali, di mana semua pedagang itu bisa menyajikan dagangannya dengan memfoto-foto, mendeskripsikan barang yang ingin dia jual. Ada solusi yang ditawarkan. Tadi mempermudah orang untuk bertransaksi belanja. Tapi di mana sih sebenarnya bisnisnya? Ya tetap antara pembeli dan penjual. Si marketplace-nya kan hanya menyediakan tempat. Menurut ekonom Indef, Bima Yudhistira, kuliner merupakan sektor yang paling besar merebut pasar e-commerce di tanah air. Tadi 70% itu adalah fashion yang dijual di e-commerce. Sementara kalau kita hubungkan e-commerce dalam artian luas, di situ ada GrabFood, kemudian ada GoFood, maka di situ efeknya porsi makanan pastinya kedominan ya. Dan ini artinya banyak UMKM yang akan dilibatkan, khususnya UMKM skala kecil, warung-warung pinggir jalan, itu bisa kemudian naik kelas karena dengan adanya GoFood omsetnya menjadi meningkat, penyerapan tenaga kerjanya juga bisa lebih banyak. Ujungnya apa? Ujungnya adalah adanya pemerataan ekonomi. Bahwa kehadiran ekonomi digital tidak hanya dinikmati oleh kelas menengah atas, tapi juga kemudian kelas bawah.
Namun, ada yang belum tersentuh startup. Yang berbasis ke pedesaan ya, seperti nelayan, yang agro bisnis gitu ya, yang lebih kepada hasil-hasil produksi pertanian, itu masih sangat sedikit sekali yang terjangkau oleh literasi digital. Nah, itu sebabnya banyak sekarang e-commerce platform yang main ke sana. Ini yang mereka juga membantu melakukan pendampingan untuk literasi digital kepada nelayan dan petani-petani tersebut. Pasar e-commerce di tanah air diperkirakan bakal tambun di masa mendatang. UMKM mesti memanfaatkannya agar pasarnya semakin luas. Untuk itu, literasi digital perlu digalakan. Data Deloitte Access Economics 2018 menunjukkan hanya 27% UMKM yang telah memiliki kemampuan e-commerce yang bagus dan aktif berjualan online. Lalu, 37% UMKM hanya memiliki kemampuan online yang sangat mendasar. Dan 36% UMKM masih berjualan secara offline. Saban hari, antrean panjang seperti ini terlihat di depan toko pisang goreng madu Bunani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini dia, pisang raja yang digoreng dengan menggunakan madu. Penampilannya memang gosong dan mungkin bikin orang yang baru tahu akan kaget. Tapi banyak orang yang menyukainya, sehingga membeli lagi dan lagi. Bermula dari marketing mulut ke mulut, pisang goreng madu racikan Nani Sulistiowati ini menjadi produk UMKM yang dicari orang di layanan GoFood dan GrabFood. Awal-awalnya sehari itu cuma paling dapatnya 20, sebulan itu cuma 200-400. Sekarang mayoritas penjualan saya setiap harinya di atas 1.000, itu 60% itu dari Gojek sama Grab. Ya, dengan adanya media online itu membantu. Tak ada hasil yang mengkhianati kerja keras. Membuka tokonya mulai pukul 4 subuh, Nani dapat menjual lebih dari 1.000 biji pisang goreng madu per hari. Harga satuannya dibanderol Rp5.000. Kalau yang Gojek Grab itu satu orang bisa 200, 160. Belum langganan saya. Setiap pagi saya harus buka pagi karena seperti Ismaya, Liberika, Kopi Kenangan itu ambil di atas 500. Satu tempat usaha mungkin untuk dijual lagi. Banyak yang ada di Tanah Abang, Pasar Baru. Gojek itu rata-rata 20%, tapi kita dapat spesialisasi sedikit ya. Grab juga rata-rata kalau nggak salah 15% ya Grab. Kita dapat spesialisasi rate. Karena mungkin dilihat dibanding kalau dia ngecas orang lain 20%, omsetnya sehari 1 juta. Kalau saya dikurangin omsetnya sehari berapa, misalnya 10 juta kan hampir sama gitu. Ada pertimbangannya, mungkin mereka ada pertimbangannya tersendiri. Kisah UMKM semacam pisang goreng madu Bunani adalah contoh sukses pelaku bisnis yang memanfaatkan startup e-commerce. Negeri kita sudah punya peta jalan e-commerce yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017. Namun, peta jalan ini dianggap kurang relevan lagi, sehingga akan direvisi. Sebuah rancangan peraturan pemerintah tentang e-commerce kini sedang digodok. Salah satu poinnya adalah menguatkan daya saing UMKM dan produk lokal. Kita di roadmap e-commerce itu memang endgame kita adalah bagaimana kita meningkatkan produk dari UMKM makers kita, gitu loh. Sehingga ini yang kita kolaborasikan, jadi kita koordinasikan seluruh kementerian lembaga itu untuk kita sama-sama membantu atau mendorong UMKM yang lebih terfokus dan terarah. Jadi siapa berbuat apanya itu kita breakdown. Pemerintah hanya satu faktor untuk mendorong UMKM go online. Faktor lainnya adalah pendanaan. Dan itu berarti menarik investasi ke dalam startup yang ada. Nah, ini yang pertama. Jadi kita mulai membangunkan minat entrepreneurship dari anak-anak muda. Karena itu yang kita butuhkan. Makin banyak pemain-pemain digital ekonomi supaya mereka lah yang nantinya meneruskan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Itu satu. Yang kedua, kita punya namanya program Nexicon. Nexicon ini adalah program di mana membantu startup-startup yang di tengah, yang membutuhkan, yang startup yang ingin naik pangkat ini, kita bantu untuk mempertemukan mereka dengan investor dari luar dan dari dalam. Nexticorn, tak lain adalah Next Indonesia Unicorn. Inilah program yang digalang pemerintah untuk mempertemukan startup dengan investor, termasuk investor global. Dari 3 unicorn di tahun 2017, sekarang negara telah memiliki 4 startup yang menyandang status unicorn. Menyiapkan ekosistem ekonomi digital bukan pekerjaan yang dapat dirampungkan dalam semalam. Dulu sebelumnya kan 2017 itu sebanyak 93% itu memang barang yang ditransaksikan di e-commerce adalah barang impor. Tapi sejak saat itu ada kesadaran saya kira dari pelaku startup juga untuk lebih banyak meningkatkan serapan produk dalam negeri ya. Kita lihat misalkan Bukalapak salah satu contohnya. Bukalapak itu 60% untuk impor, 40% domestik. Tapi yang domestik dipacu untuk terus mengalami peningkatan. Yang penting itu adalah yang pertama logistik ya. Impor itu menang karena biaya logistiknya relatif lebih murah. Nah, untuk menjangkau dari UMKM di pedesaan ke perkotaan, kita butuh infrastruktur logistik yang lebih terjangkau. Ketiga yang saya kira adalah akses informasi. Nah, banyak UMKM memang belum tahu bagaimana cara menjual. Pemerintah bakal menyicil pekerjaan rumah yang sangat urgen untuk mendorong UMKM go online. Dan itu tak lain adalah membangun infrastruktur jaringan internet hingga ke pelosok tanah air. Yang pertama, infrastrukturnya harus kita benahi dulu gitu ya. Ini kan Palaparing sudah mau selesai ya, gitu ya. Di akhir tahun kemungkinan yang wilayah timur Palaparing sudah selesai, sehingga kita sudah punya semua backbone seluruh Indonesia. Nah, dengan infrastruktur tersebut secara paralel kita juga harus menyiapkan supaya masyarakat ini literate dengan digital.